Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini ada topik yang tidak biasanya nih. Kalau biasanya adalah topik-topik yang berkaitan dengan kanker. Karena hari ini saya masih kedatangan tamu, Dr. Yudis. Selamat pagi, Dr. Yudis. Selamat pagi, Dokter. Kita akan membahas masalah yang sebenarnya banyak terjadi di masyarakat, yaitu kandungan turun. Atau istilah kita adalah prolaps uteri. Beberapa pasien pada waktu saya masih bekerja sebagai dokter ahli obstetrik dan ginekologi, bahkan sekarang ketika saya sudah khusus di bidang kanker, tetap aja juga masih ada pasien yang datang dengan prolaps uteri. Jadi itu Yudis, selamat bergabung lagi nih. Iya dok, ketemu lagi ya dok ya. Iya, jadi ada keluhan di masyarakat yang kadang-kadang disampaikan dengan agak malu-malu, dan biasanya pada wanita yang cukup tua bahwa kandungannya turun ya, gitu. Sering kadang-kadang juga akhirnya pipis saya itu terganggu loh dok, Betul. netes atau nggak lancar. Ini bagaimana Dokter Yudis? Iya dok, jadi prolaps uteri ini memang lumayan terkenal dok. Kalau bahasa Jawa atau bahasa lokal kita ada yang bilang turun bro, turun kandungan ya, atau apalagi ya seperti itu, sehingga seolah-olah ketedun ya, seolah-olah yang keluar itu rahimnya dok. Nah padahal dari kita ya kita tidak ada masalah dengan istilah ya, padahal ternyata yang membuat dia kendor atau turun tuh sebenarnya dinding vaginanya dok. Nah, dinding vaginanya. Betul. Jadi yang kita raba yang keluar itu, yang warnanya pink-pink kalau pada orang yang turun rahimnya itu kan bukan rahim langsung ya. Nanti kita tampilkan gambarnya ya, gambar anatomi yang normal seperti apa, yang prolaps seperti apa. Jadi yang dijelaskan Dr. Yudis itu gampang dipahami ya. Iya. Jadi di dalam vagina kalau normal dok, nah, dia masuk ke dalam vagina itu. Di bagian depan ada kandung kemih, di atas memang ada rahim, di belakang ada saluran buang air besar atau rektum. Ketika kendor dia turun semua, keluar semuanya dok biasanya. Keluar itu maksudnya sampai di luar bibir kemaluan. Betul, keluar dari bibir kemaluan. Itu kalau sudah parah dok. Tetapi kalau awal-awal ya mungkin mengganjal dok. Apa ada gradasinya? Ada, jadi ada grade-nya dong. Ada grade, bukan stadium sih, tapi ada grade, stadium ada grade. Jadi grade 1 itu masih di dalam walaupun udah turun. Jadi masih di dalam rongga vagina. Belum terlihat. Ya, tapi wanitanya sudah merasa dok, merasa mengganjal biasanya. Ya, bulging lah ya. Kemudian dia mulai turun di stadium grade 2, dia mungkin akan mulai terlihat atau teraba. Jadi maaf kayak di di mulut vaginanya. Iya, mulut vagina itu teraba, ada benjolan. Nah, itu yang mulai meresahkan. Berikutnya dia akan keluar sampai akhirnya keluar semua dok. Kira-kira 4 tahap atau 4 grade tadi. Jadi grade-nya sahabat sekalian untuk turun kandungan itu ada grade 1, grade 2, grade 3 dan grade 4 ya. Tapi kita ini hubungannya tadi ini kan kualitas hidup ya, dok ya. Jadi tidak ada masalah jika seorang pasien itu grade 2 tapi sudah keluhan. Itu juga perlu penanganan. Bahkan jika ada yang grade 3 tapi dia merasa baik-baik saja, saya nggak ada, ya tidak perlu untuk diapa-apakan dok. Oh artinya apakah seseorang itu memerlukan tindakan itu atau tidak? Lebih pada persepsi. Betul. Dari gangguan itu, kondisi itu seberapa mengganggu bagi si pasien. Tapi sebenarnya kalau misalnya katakanlah sudah keluar dari vagina, katakanlah grade 3 atau 4, kalau nggak ditangani kan terpapar di luar. Betul dok. Itulah kenapa kadang ada yang grade 3 pun dia belum datang dok. Tetapi seperti yang dokter sampaikan tadi, ini karena organ private dok. Biasanya dia malu. Karena malunya dulu. Malu, gangguannya mungkin iya, tapi malu. Ketahuannya ya biasanya setelah udah nggak kuat lagi dia curhat kepada anaknya. Atau mungkin nggak tahu kalau bahwa hal itu bisa diatasi dengan baik. Betul juga bisa dok. Jadi merasa bahwa ini loro tua. Walaupun betul ya karena usia, tapi
pasrah menerima. Padahal itu ternyata bisa. Sehingga sering kadang yang datang itu malah karena takut, Dok. Wah, ini jangan-jangan tumor atau apa, seperti itu, Dok. Dikira masalah lain, bukan Betul. karena turun kandungannya. Betul, tetapi setelah tahu kita jelaskan bahwa itu ya mereka tetap merasa bahwa ini mengganggu dan perlu diatasi. Iya, iya. Kalau misalnya apakah untuk mengatasi hal itu apakah ada tindakan yang Bisa mungkin dilakukan, operasi ya, Dok, ya. atau mungkin dengan cara yang tanpa operasi Ya. dan sebagainya? Baik, Dok, jadi mulai wanita mulai mengalami penurunan kekuatan organ panggul tuh kalau usianya sudah mulai bertambah, Dok. Ya. Tapi ada juga bawaan. Bawaan tuh masing-masing. Jadi saya kadang bertemu juga dengan pasien yang masih usia 40, Dok. Ya. Termuda itu saya dahulu pernah usia 20-an. Belum pernah 20-an? hamil melahirkan, Oh. ada yang keluar. Nah, itu berarti bawaan jaringannya lemah ya, Dok. Ya. Nah, penanganannya seperti apa untuk masing-masing ini? Apakah berdasarkan tadi grade-nya semakin parah harus operasi atau tidak? Ya. Atau usia muda ditangani atau tidak? Ternyata pilihannya ada beberapa, Dok. Bisa tadi yang dokter sebutkan operasi, Ya. tapi itu biasanya terakhir ya, Dok. Pilihan terakhirnya Betul. operasi. Ya, kalau sudah mencoba yang lain ya. Yang paling sering untuk dicoba itu cincin, Dok. Pesarium namanya. Pesarium. Nanti kita tunjukkan gambarnya. Boleh ya, nanti ada gambarnya ya, Dok ya. Atau ring itu ya? Iya, ring, cincin Ring. itu. Biasanya Ya. dari karet atau Dari dari karet. silikon. Nah, itu untuk mengganjal. Ya, maaf, itu dimasukkan ke Dimasukkan vagina. ke vagina sehingga prolaps atau benjolannya bisa masuk dan tetap berada di dalam. Nah, Tapi seperti itu. tentunya itu dipilih untuk wanita yang sudah tidak aktif seksual atau Bisa juga, Dok, bahkan yang aktif seksual, karena kembali lagi ini mengganggu atau tidak kembali subjektif. Ada yang memakai cincin dan itu terganggu, Ya. ya sudah berarti tidak cocok. Memakai cincin hubungan seksual tidak terganggu, oh bisa. Masih gitu. bisa. Jadi nggak ada masalah ini, bisa dua-duanya. Berikutnya lagi yang mungkin ini, Dok, sebenarnya paling mudah dan murah, tetapi untuk konsisten tuh sulit. Namanya senam dasar panggul, senam otot dasar panggul ya. senam Otot dasar panggul. otot dasar Kegel. panggul, kegel ya. Betul. Ini mudah, loh. Kita sambil podcast gini bisa. Tetapi malas ataupun apa namanya, kalau bahasa kita compliance ya, kepatuhannya itu lumayan rendah, Dok. Nanti mungkin untuk senam dasar panggul, senam kegel itu ya. Kegel. Mungkin kita bahas tersendiri ya, karena kadang-kadang kalau sesuatu yang bermanfaat dan kita bisa share ke masyarakat, itu sebenarnya ya kita insya Allah memberikan Iya, Dok. manfaat. Baik, Dok, ya. Jadi ada beberapa cara. Bahkan sekarang, Dok, ini karena mengatasi compliance atau kepatuhan yang kurang tadi, muncul alat-alat baru sekarang, Dok. Alat baru. Ya, ada laser ya, kemudian ada HIFU, HIFU. kemudian ada electromagnetic chair. Nah, jadi kursi elektromagnetik. Itu kursi elektromagnetik ini untuk orang yang malas kegel, Dok. Ya. Tapi ingin otot dasar panggulnya kuat. Nanti Dr. Judis bisa nampilkan Kursi. fotonya ya, Iya, kursinya ada, ya. ada, Dok. Jadi tinggal duduk begini ya, sambil baca apa, sambil Jadi kayak minum. kesetrum gitu. Iya, betul, Dok. Itu bisa mengontraksikan otot dasar panggulnya. Sehingga kita nggak olahraga sendiri. Sehingga aslinya itu sebenarnya memperkuat otot dasar panggul. Betul, Dok. Karena penyebab turunnya prolaps itu salah satu yang utama itulah kelemahan otot dasar panggul. Kelemahan otot dasar panggul Iya. ya. Ya, sahabat sekalian, memang pembahasan hal ini nanti akan kelihatannya berseri nih, karena bisa aja nanti manajemen yang konservatif tanpa operasi itu bisa nyanyi ini, nanti kita bahas sendiri. Manajemen yang operatif, mungkin jenisnya juga bermacam-macam loh, Jos. Itu nanti kita akan bahas sendiri. Tapi mungkin sebagai tambahan Gambaran itu ya. untuk yang operasi itu seperti apa tuh ini? Ya, baik. Jadi jika sampai operasi, entah itu karena pasien menginginkan atau memang indikasi ya, Dok ya, Iya. itu ada dua pilihan, Dok. Yang pertama adalah ditutup vaginanya, ditutup vaginanya. bukan saluran kencingnya ya, Dok ya. Iya. Vaginanya ditutup, tetapi kelebihannya ini lebih kuat, Dok. Lebih kuat. Untuk keluar lagi hampir tidak mungkin, walaupun ada beberapa. Tetapi kelemahannya tidak bisa berhubungan seksual lagi, Dokter. Ya, Ini jika ditutup. Yang kedua adalah di rekonstruksi, Dok. Sesuai tadi urologi rekonstruksi. Nah, ini kita biasanya
kembalikan semula sebisa mungkin ke dalam, kita gantung ya dok, kita Yeah. gantung, kita fiksasi di dalam, ini bisa berhubungan lagi. Tetapi memang kelemahannya ada peluang untuk muncul kembali karena namanya kelemahan. Analoginya biasanya ini dok, dokter kalau punya celana yang sudah kendor, Yeah. nah kan dokter kita kencangkan ya. Iya, betul. Nah, tapi karena suatu hari udah masa habis, kendor lagi dok, Sudah molor. molor lagi, kita kencangkan lagi. Nah seperti itu terus. Bedanya kalau di dunia percelanaan tadi dok, Iya. kalau kendor kita bisa jual dok, buang, beli lagi. Tapi kalau kandungan kita, vagina atau rahim kita kan nggak bisa dok, nggak bisa ditukar. Harus Ya betul. diperbaiki, Jadi ya. kita perbaiki, jika ada masalah kita perbaiki. Jadi prinsipnya ada dua tadi dok, ditutup atau di rekonstruksi, dibetulkan. Ya, jadi menarik sekali. Kalau tidak salah mungkin juga operasi itu ada yang lewat bawah tanpa membuka perut, Iya. ada juga yang harus lewat dinding atas perut itu, ya. Ya. Ya, kalau jenis operasi urogen ini bisa dari atas dok, Ya. bisa juga dari bawah, tetapi melihat keberhasilan, durasi operasi, kemudian efek samping atau komplikasi, memang akhirnya yang lebih banyak kita pilih dari bawah. Dok. Dari bawah. Kecuali terpaksa memang, atau nanti ada metode lain ya dok, yang Ya. laparoskopi, nah itu mungkin bisa imbang-imbang dok. Sehingga sementara ini pasien yang melakukan operasi prolaps ini biasanya kalau operasi hari ini dok, jika tidak ada komplikasi, esok sudah mungkin bisa sudah pulang ya? gitu. Jadi lebih pemulihannya lebih cepat. Ya, jadi menarik sekali, sahabat sekalian. Hari ini kita sudah membahas tentang kandungan yang turun atau prolaps uteri. Jadi sudah tidak pada tempatnya lagi kalau ada keluarga kita atau mungkin yang sedang melihat podcast ini ada keluhan kemudian merasa malu, tidak konsultasi, karena ketika ditangani apalagi oleh seorang ahli, insya Allah kualitas hidup kita akan menjadi lebih baik. Demikian Dr. Yudis. Terima kasih sekali Dr. Heru, terima kasih juga para pemirsa. Ya, nanti kita ketemu pada sesi yang lain, jadi tambah seru nih. Demikian, semoga deskripsi singkat ini memberikan manfaat. Take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.